Assalamualaikum anak-anak. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian sehat-sehat ya di rumah. Jangan keluyuran sama jangan main game terus. Kakak dapat kabar nih kalau Ian suka main game sampai malam. Ian itu tidak boleh ya. Bukannya tidak boleh main game, tetapi jangan berlebihan ya. Nah, cukup 15 menit satu kali main game. Nih, kakak juga ya, kalian diperbolehkan untuk main game dalam satu hari itu 2 kali, tetapi harus diselang dengan aktivitas lain yang menyehatkan tubuh kita. Kakak juga nih dapat laporan dari orang tua kalian kalau kalian itu tidak mau mengerjakan tugas dari kakak. Nah, ayo kenapa? Kenapa kalian tidak mau mengerjakan tugas dari kakak? Reska, coba jawab kenapa? Tidak tahu. Kenapa? Malah kalian keluar terus, keluyuran terus, main terus. Hati-hati ya anak-anak. Kalau mau keluar itu harus pakai masker agar kalian terhindar dari virus corona. Awas aja nih kalau kakak nanti keluar terus ketemu kalian tidak pakai masker. Nanti kakak kasih hukuman loh. Awas ya, ingat itu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar yuk. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak siapkan ya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sekarang kakak absen ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, Acep Ian hadir. Eis hadir. Diki ada? Ada. Ya, bagus. Reska, Yesa, Mae, Siti Fadia, dan juga yang terakhir Cendi. Ya, bagus ada. Alhamdulillah ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini semua hadir. Nah, kalau nanti masuk bulan April, kakak akan menyiapkan hadiah bagi yang kehadiran di bulan Maretnya itu bagus sekali, 100% tanpa ada bolos ataupun sakit ataupun izin. Nah, semangat ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kakak akan mengajarkan kalian tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang buka buku tema 1, subtema 4, halaman 140. Sudah? Baik. Nah, sekarang coba perhatikan ada 2 gambar. Nah, gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, Bapak beri waktu 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ya. Ayo kita perhatikan pada gambar 1. Nah, gambar 1 itu di sana terlihat lingkungan yang kotor, sampah-sampah berserakan, sehingga yang tidak nyaman gitu untuk ditempati. Nah, gambar ini tidak menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Lalu kita coba ya lihat gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang kedua ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, kenapa? Karena di sana terdapat warga atau masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Jadi, gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat adalah gambar nomor 2. Anak-anak, sekarang kalian buka buku halaman 141. Nah, di sana terdapat 4 gambar. Nah, coba beri tanda centang atau tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Nah, kakak beri waktu kalian 2 menit untuk menentukan gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Sudah? Nah, sekarang
Mari kakak bahas bersama-sama dengan kalian dan jawaban mana yang paling tepat. Nanti dihitung ya benarnya. Sesudah itu kumpulkan ke kakak, nanti kakak nilai. Gambar pertama ini menunjukkan orang-orang yang sedang menolong korban kecelakaan. Nah, apakah ini termasuk sikap rukun di masyarakat? Coba Ais, apakah ini termasuk sikap rukun di masyarakat? Iya, nah benar sekali. Jawabannya itu adalah checklist. Nah, sekarang kita gambar yang kedua. Apakah gambar kedua ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Coba Reska. Iya, tepat sekali. Gambar nomor 2 itu menunjukkan para warga itu sedang kerja bakti membersihkan saluran air. Lalu selanjutnya gambar nomor 3. Apakah gambar nomor 3 ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Nah, gambar nomor 3 ini menunjukkan para warga sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, berdiskusi ini dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, berarti ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Jawabannya yaitu checklist. Apakah gambar nomor 4 ini termasuk hidup rukun di masyarakat? Nah, kakak kasih penjelasan ya. Di sana terdapat lingkungan yang sangat kotor, sampah berserakan, sehingga itu tidak menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Berarti jawabannya adalah cakra atau silang, berarti salah. Nah, anak-anak sekarang hitung jumlah yang betulnya. Nah, nanti minggu depan atau besok sama orang tua kalian dikumpulkan ke kakak ya untuk kakak nilai. Anak-anak, ayo kita belajar tentang pengamalan Pancasila di masyarakat. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya yaitu sholat untuk umat Islam dan beribadahnya itu ke masjid. Nah, beribadah ke gereja untuk umat Kristen, beribadah ke pura itu untuk umat Hindu, beribadah ke wihara untuk umat Buddha, dan beribadah ke kelenteng untuk umat Konghucu. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya yaitu menolong orang tua, lalu memberikan bantuan kepada korban bencana, lalu membela yang sedang ditindas. Nah, anak-anak, jika kita melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang ditindas, sikap kita adalah membelanya ya. Lalu sikap tenggang rasa. Nah, tenggang rasa itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Lalu ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pengamalannya itu yaitu bisa mengikuti pos ronda, lalu mengikuti gotong royong, dan cinta tanah air. Cinta tanah air bisa kita lakukan dengan cara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan terjadi pada tanggal 17 Agustus. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya juga termasuk sikap cinta tanah air. Lalu ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya itu yaitu kita bisa berdiskusi dengan teman, dengan warga-warga, dan dengan teman sebaya kita. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pemilihan ketua kelas. Siapa di sini ketua kelasnya? Ayo. Cendi, beri tepuk tangan untuk Cendi selaku KM di kelas ini. Dan yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengamalannya itu menghargai dan menghormati orang lain. Lalu kita juga adil dan tidak pilih kasih dalam berteman.
Nah, ingat ya, jangan berteman itu yang pilih-pilih, aku maunya sama si ini aja, aku maunya sama si itu aja. Nah, jangan ya, kita itu harus semuanya berteman. Kita semua adalah teman, termasuk kakak juga adalah teman kalian. Nah, anak-anak sudah tahu kan bagaimana kita melakukan hidup rukun di masyarakat. Kalian bisa melakukan kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya untuk membuat lingkungan tempat tinggal kita nyaman, aman, dan enak untuk ditempati. Sekarang kakak akan kasih kalian PR. Siapa yang mau PR? Coba angkat tangan. Wih, hampir semua ya. Reska kenapa tidak angkat tangan? Reska tidak mau PR. Kenapa? Karena tidak dikerjakan. Tidak mau dikerjakan. Kamu sih sukanya main terus. Sukanya kamu keluyuran terus. Nah, kerjakan dulu PR-nya agar kalian tenang pada saat main. Nah, tetapi main juga jangan sampai lupa waktu ya. Ingat, kita harus pulang ke rumah untuk beristirahat. Nah, sekarang PR-nya yaitu coba tuliskan contoh pengamalan Pancasila pada sila kedua dan ketiga. Nah, gimana? Gampang kan PR-nya? Kakak harap kalian bisa menjawab. Nah, bukan hanya menjawab, kalian juga bisa mempraktekkan di lingkungan tempat tinggal kalian. Bagi yang sudah mempraktekkan pengamalan Pancasila, nanti kakak akan kasih hadiah yang spesial gitu, yang surprise, oke? Karena pembelajaran kita cukup sampai di sini, kakak harap kalian paham apa yang tadi kakak jelaskan ya. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran kali ini. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Nah, terima kasih ya anak-anak yang hebat. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.